Oh, halo. Pernahkah kamu berpikir mengapa manusia dan zaman akan terus-menerus mengalami perubahan dalam berbagai aspek? Atau gini aja deh, pernahkah kamu melihat sebuah komputer jadul yang ukuran dan beratnya hampir sama dengan berat sebuah meja? Atau kamu bandingkan dengan laptopmu, ya, laptop punyamu sendiri yang pas di kantong dan bisa dibawa kapan saja dan kemana saja. Atau kamu masih bingung untuk membayangkannya? Oke, gini deh. Selamat datang di Time Machine Administrasi Perkantoran, di mana kamu bisa melihat makna perubahan secara nyata dan konkret. Ketiga alat ini adalah alat yang paling efektif dan efisien pada masanya. Ya, pada masanya. Yang pertama, mesin tik manual. Mesin yang ditemukan pada tahun 1867 ini adalah teknologi terbaru pada masanya yang berfungsi untuk menggantikan penggunaan tulisan manual dengan tangan agar tulisan yang dituliskan di atas kertas bisa seragam dan lebih rapi. Lalu, penggunaan mesin tik manual ini mulai dirasa tidak efektif dan tidak efisien ketika mesin tik elektrik ditemukan pada tahun 1902, di mana mesin tik elektrik ini memiliki fitur-fitur baru, fitur-fitur tambahan yang tidak dimiliki mesin tik manual, seperti tenaga listrik, kemudian tidak terlalu memerlukan banyak tenaga untuk mengetiknya, dan tentunya fitur-fitur lain yang lebih memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tapi, apakah mesin tik elektrik ini masih sesuai dan efektif serta efisien jika digunakan di zaman sekarang? Tunggu dulu sampai kamu melihat komputer atau laptop yang menjadi senjata dan perlengkapan wajib kamu yang harus kamu miliki di era zaman sekarang. Selain memiliki banyak fungsi dan banyak fitur, laptop atau komputer juga ketika digunakan untuk mengetik memiliki variasi font yang banyak, membubuhkan gambar, kemudian bisa memilih apapun itu. Sehingga tren mesin tik mulai ditinggalkan dikarenakan tidak efektif dan efisien lagi jika digunakan di zaman sekarang. Situasi ini menunjukkan, atau benang merah dari situasi ini adalah menunjukkan bahwa setiap benda yang dirasa tidak efektif dan efisien digunakan kembali, maka mereka akan ditinggalkan dan digantikan dengan teknologi baru yang bisa memudahkan manusia, yang bisa bekerja lebih cepat, yang bisa bekerja lebih efektif. Termasuk manusia, ya, termasuk kamu. Jika kamu tidak mau mengupgrade diri kamu, jika kamu tidak mau mengikuti perubahan, maka siap-siap untuk digantikan seperti nasib dari mesin tik yang ada di hadapanmu saat ini. Oke, dan inilah 3 alasan mengapa administrator muda harus beresiliensi dengan zaman, dengan perubahan. Yang pertama, perubahan bersifat dinamis, tidak diam, tidak hanya di situ-situ saja. Bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Masih ingatkah kamu ketika kemarin, hampir 2 tahun yang lalu, kita dikejutkan dengan pandemi COVID-19 yang memaksa segala aspek dalam kehidupan harus ditransisikan kepada virtual, kepada online. Mulai dari pendidikan, mulai dari pekerjaan kantor, dan bahkan sampai kehidupan bermasyarakat pun kita lakukan secara virtual, termasuk pekerjaan-pekerjaan kantor. Misalnya, ketika kita akan mengadakan sebuah rapat, jika pada situasi sebelumnya rapat kita menyeting tempatnya, menyiapkan segala sesuatunya, ketika di zaman online, kita hanya tinggal membuka gawai, lalu mengklik link, dan kita bisa rapat. Ya, seperti itulah perubahan. Tapi, perubahan lain tidak semudah itu. Banyak perubahan-perubahan yang bisa merugikan kita sebagai seorang manusia. Ya, seperti mesin tik ini, ketika mereka sudah tidak efektif, ya mereka tidak akan digunakan kembali, termasuk juga manusia. Yang kedua, jika kita tidak menguasai teknologi, maka teknologi yang akan mendegradasi posisi kita sebagai seorang manusia. If you're not mastering technology, the technology will mastering us. Di zaman sekarang, manusia tidak lagi hanya bersaing dengan manusia lainnya dan berebut kompetensi dan berebut skills. Tetapi di zaman sekarang, manusia bersaing dengan sistem, dengan robot, dengan artificial intelligence. Ya, itulah zaman sekarang.
Banyak buruh-buruh pabrik yang di PHK karena mereka sudah tidak efektif lagi digunakan oleh para direktur di pabrik-pabriknya. Bisa kita bayangkan, manusia katanya memiliki perasaan, manusia memiliki emosi, manusia memiliki hati. Tapi itu tidak lantas menjadikan manusia lebih berguna dibandingkan dengan robot. Karena yang dicari perusahaan adalah mereka yang bisa bekerja dengan cepat, seragam, rapi, dan maksimal. Tentu, jika kita bandingkan dengan robot, kita akan kalah jauh. Untuk itulah mengapa kita sebagai manusia harus memiliki kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan yang bisa menggantikan, yang bisa mempertahankan posisi kita sebagai seorang human being, sebagai seorang manusia. Dan yang terakhir adalah bahwa kita harus memiliki skill-skill yang tidak bisa dimiliki oleh seorang robot, yang tidak bisa dimiliki oleh mesin apapun itu. Di zaman revolusi industri 4.0 dan society 5.0, tentu kita bersaing dengan robot, bersaing dengan teknologi, bersaing dengan sistem artificial intelligence, dan lain-lain. Untuk itu, kita harus menjadi sebuah entitas yang memiliki nilai tinggi, yang memiliki nilai yang unik dibandingkan dengan mereka-mereka semua. Ada beberapa skill yang harus kita miliki di era sekarang. Di antaranya adalah communication skills, critical thinking skills, kerjasama, kreatif, dan lain-lain. Dan skill-skill itu tidak dimiliki oleh mereka. Dan itulah skill yang harus kita miliki. Lantas, siapa kamu sebagai administrator muda untuk menjadi administrator terdepan, administrator yang kompeten, administrator yang siap dengan segala perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Karena administrator muda Indonesia kompeten, kompeten, kompeten. Saya Muhammad Hilmi Sabitul Azmi dari Universitas 11 Maret.